Halo, kali ini kita akan membahas mengenai diplomasi ekonomi Indonesia dan pasar prospektif di kawasan Pacific Alliance studi kasus Meksiko dan Chili. Diplomasi ekonomi Indonesia difokuskan untuk mendorong ekspor ataupun diarahkan untuk memperkuat sistem kerjasama ekonomi. Di samping mempertahankan dan meningkatkan hubungan ekonomi dengan pasar tradisional, diplomasi ekonomi Indonesia terus memanfaatkan peluang pasar non-tradisional. Konsep diplomasi ekonomi awalnya diperkenalkan oleh Jepang setelah kekalahannya pada Perang Dunia II. Data dari International Trade Center menunjukkan bahwa perkembangan ekspor Indonesia dalam kurun waktu 2011 hingga 2015 di Panama dan Argentina tidak lebih besar dari ekspor negara kompetitor Indonesia ke tujuan negara tersebut. Sehingga kemungkinan pasar untuk produk ekspor yang sama terjadi kompetisi yang justru melemahkan Indonesia. Namun, di sisi lain ekspor produk Indonesia ke pasar non-tradisional seperti Meksiko dan Peru di periode yang sama terus meningkat sehingga presentasinya akan menjadi lebih besar dari ekspor negara lain. Kawasan Amerika dan Eropa menjadi rumah bagi sejumlah mitra dagang dan ekonomi utama Indonesia. Di kawasan Amerika, Indonesia telah memiliki pasar tradisional yaitu dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah mitra dagang utama yakni mencakup 87% dari total perdagangan. Sedangkan Meksiko merupakan negara Amerika Latin yang terletak di kawasan Amerika Tengah, bersebelahan langsung dengan Amerika Serikat. Perdagangan Meksiko dalam 5 tahun terakhir cukup stabil. Nilai ekspor tertinggi Meksiko tercatat pada tahun 2014. Pada tahun 2014 dan 2015 nilai surplus perdagangan ini menembus kisaran 600 juta US dollar sehingga menempatkan Meksiko sebagai negara penyumbang surplus perdagangan terbesar ketiga di kawasan Amerika setelah Amerika Serikat dan Brasil. RRT merupakan sumber impor terbesar kedua bagi Meksiko. Negara Chili merupakan negara yang peranannya penting di kawasan yang ditunjukkan salah satunya dengan keaktifannya di beberapa forum regional dan multilateral. Chili memiliki stabilitas ekonomi paling baik di kawasan Amerika Selatan. Sementara itu, dari sisi neraca ekonomi, volume perdagangan Indonesia-Chili periode 2019 hingga 2014 cenderung bersifat fluktuatif, namun masih cukup prospektif. Pada tahun 2014 tercatat volume perdagangan kedua negara cukup besar sebesar 419,4 juta US dollar atau meningkat dari tahun ke tahun. Kesimpulannya adalah dari penilaian ekonomi di kawasan Amerika yang dapat menjadi salah satu fokus pemerintah dalam upaya diplomasi ekonomi dengan pertimbangan populasi, pertumbuhan ekonomi, dan kategorisasi impor yang didatangkan dari Indonesia ke negara mitra prospektif tersebut, dapat diidentifikasi bahwa pasar non-tradisional yang prospektif yaitu Chili dan Meksiko untuk kawasan Amerika Latin yang merupakan anggota Pacific Alliance. Sedangkan Meksiko merupakan salah satu mitra dagang prospektif Indonesia dan Indonesia selalu memperoleh surplus perdagangan dengan Meksiko. Bahkan menempati negara urutan ketiga penyumbang surplus perdagangan dengan Indonesia di kawasan Amerika setelah Amerika Serikat dan Brasil. Sedangkan Chili merupakan salah satu negara dengan peranan penting baik dalam forum Asia Pasifik, Economic Cooperation maupun negosiasi Trans-Pacific Partnership. Chili juga memiliki stabilitas yang cukup baik di kawasan Amerika Latin, meskipun volume perdagangan kedua negara cukup fluktuatif, namun masih cukup prospektif. Hubungan Chili dan Indonesia juga potensial. Chili juga diharapkan dapat menjadi jalan pembuka untuk mengakses pasar kawasan Amerika Latin